dan kewajiban mahasiswa, perilaku etis dan tidak etis, etika bagaimana berpergaulan, etika berpakaian, etika berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan mahasiswa, etika dalam organisasi, dan etika di lingkungan kampus. Mari kita bahas selanjutnya. Hak-hak mahasiswa. Hak-hak mahasiswa ini kita ada salah satunya kita menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang berlaku dalam lingkungan akademik. Maksud dari ini apa sih? Kita itu diberikan kebebasan untuk menggali semua ilmu yang ada dalam universitas kita, perguruan tinggi, untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kita diberikan layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam hasil studi. Layanan akademik dan pengajaran ini semua diberikan kepada kita. Kita harus memanfaatkannya dan kita berhak untuk melakukan layanan tersebut untuk lebih baik gitu. Dan yang ketiga, kita menggunakan fasilitas program studi atau universitas yang ada ya, dalam rangka mengembangkan pengetahuan, minat, bakat dalam kelancaran proses belajar mengajar. Fasilitas yang ada kita harus memanfaatkan sobat-sobat. Tapi fasilitas ini jangan dilakukan secara semena-mena. Contohnya kita diberikan fasilitas papan tulis gitu ya. Papan tulis kita itu dalam memanfaatkan dalam presentasi kita bisa menulis untuk memaparkan materi gitu. Dan yang keempat, kita mendapatkan bimbingan penyelesaian program studi, bimbingan dari dosen wali atau tugas akhir. Contohnya kita contoh hal yang mudah ya. Kalau kita mau input KRS, kita diberikan bimbingan pada dosen wali setiap kita mau input KRS. Hak selanjutnya ada hak dalam ikut serta kegiatan organisasi mahasiswa. Kita diberikan kebebasan dalam mengikuti kegiatan organisasi seperti ada UKK, UKM. Kalau di Unisnu Jepara ada UKK seperti ada LPM. LPM itu lebih menjurus ke media-media gitu ya, liputan. Ada UKK USB. UKK USB ini UKK unit seni dan budaya. Kalau bisa nari, menyanyi, bisa ikutlah. Ada UKM dan lain sebagainya. Hak yang selanjutnya ada hak mendapatkan penghargaan atau prestasi. Ketika sobat-sobat mendapatkan prestasi seperti juara 1 taekwondo nasional, sobat-sobat berhak menerima penghargaan dari universitas tersebut. Kewajiban mahasiswa ada satu, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ada dalam universitas sobat-sobat. Peraturan dan ketentuan seperti contohnya kita akan melaksanakan UTS. Ada ketentuan membayar, presensi, kita harus berapa gitu ya. Kita sebagai mahasiswa bagaimana caranya kita memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut agar bisa melaksanakan UTS gitu. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, keamanan institut atau universitas sekolah tinggi kita. Contohnya kita harus memelihara atau menjaga kebersihan. Ya, sobat-sobat mengertilah ya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau tempat kita bersih, kita juga nyaman juga ya. Contoh halnya kecil, kita jangan membuang sampah sembarangan pada tempat-tempat di lingkungan universitas kita gitu.
kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kan pastinya ada tempat sampah yang disediakan universitas untuk membuang sampah agar kita tidak membuang sampah sembarangan gitu. Dan yang ketiga, ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kegiatan mahasiswa. Ya mengerti lah ya, semua ini butuh duit lah ya, agar semua berjalan dengan lancar. Kita harus ikut serta dalam mensukseskan atau ya ikut menanggung jawab gitu. Dan ketiga, yang keempat maksudnya, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang ada dalam universitas kita. Kegiatan-kegiatan banyak sekali seperti pelatihan ataupun pengajaran yang diberikan pada univ. Dan selanjutnya kita menjaga kewibawaan dan nama baik institusi ataupun universitas sekolah tinggi kita. Menjaga ini kita jangan mencampur adukkan urusan kita ke dalam urusan universitas. Maksudnya ini, contoh kecilnya itu jangan sampai nama kita, identitas kita adalah ya si Udin melaksanakan atau dia minjam duit online, dan tapi disangkutkan dengan universitas, itu tidak baik gitu. Dan yang terakhir, kita itu mematuhi dan menjaga ketertiban kampus sesuai dengan panduan kode etik mahasiswa dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis ini itu perilaku yang baik lah ya. Saya mengutip ada 3. 1, berpakaian rapi, mentaati aturan yang ada. Yang ketiga, bertutur kata baik yang mencerminkan bahwa kita ini mempunyai intelektual gitu. Kita membahas berpakaian rapi seperti halnya contoh kita memakai kemeja gitu, baik perempuan ataupun laki-laki. Bersih, tidak kotor, tidak bau. Ya memakai rok juga bisa. Jangan lupa pakai kerudung ya buat yang muslim. Kalau yang laki-laki bisa memakai kemeja juga. Kalau mau memakai kaos bisa di luarnya dipakai kemeja gitu. Kalau celana jangan ketat-ketat para kaum adam. Dan yang kedua, kita harus mentaati aturan yang ada dalam universitas. Jangan membuat yang semena-mena ataupun melanggar peraturan yang ada untuk keberlangsungan dalam proses menuju ilmu yang bermanfaat itu. Yang ketiga, bertutur kata baik yang mencerminkan bahwa kita itu manusia intelektual. Jangan berkata-kata kotor. Seperti halnya para mahasiswa milenial biasanya kan ya memanggil teman sebaya dengan nama hewan. Itu tidak baik sobat. Jangan dilakukan gitu. Dan yang kedua, ada perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis ini perilaku yang tidak baik. Seperti halnya kita jangan melaksanakan tugas dengan mencontek, plagiat, atau joki. Biasanya mahasiswa suka dengan joki ya. Itu salah besar, jangan. Itu perilaku yang tidak etis. Pemalsuan atau penyuapan dalam tindakan kriminal.
Contoh dalam perilaku tidak etis ini ya ada mencontek pengerjaan tugas temannya, ada lain plagiat. Bahwa plagiat ini bisa dikatakan ada tindak pidananya ya dia gitu. Pemalsuan dokumen, sobat-sobat, itu jangan, itu termasuk dalam tindakan tidak etis. Penyuapan dalam masuk program studi, wah biasanya juga dilakukan gitu loh ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya sanksi yang dapat kita lakukan dalam berperilaku tidak etis. Yang pertama itu boleh dengan teguran lisan ataupun tertulis dengan hitam di atas putih gitu. Dan selain ada teguran, sanksi yang kedua bisa dilakukan dengan denda ataupun ganti rugi bahwa ada kerusakan barang ataupun barang yang hilang, menghilangkan barang seseorang. Misal Reza menghilangkan barang buku perpustakaan, yang seharusnya ia mengganti rugi buku tersebut dan menggantinya pada buku yang baru gitu. Yang ketiga ada sanksi tidak mendapatkan administrasi atau akademik kemahasiswaan. Jadi administrasi di stop semua, itu sanksi yang sudah dia udah ditegur tapi masih melakukannya. Dia dikasih sanksi tertulis bahwa perjanjian atau apa yang di atas hitam di atas putih masih dia langgar, terus dia dilakukan, mahasiswa tersebut bisa di stop, bahwa stop semua administrasi akademik kemahasiswaan. Dan yang sampai dia masih melakukannya, kronisnya bisa pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik ataupun di out dari universitas. Selanjutnya ada etika pergaulan. Etika pergaulan ini seharusnya kita jangan melakukan bullying. Ataukah bullying? Bullying ini itu mengejek-ngejek gitu ya. Mengejek teman sebaya, teman-teman antar mahasiswa. Contohnya itu bullying yang biasanya dilakukan contoh yang nyata itu Eva melakukan bullying kepada si Vita diejek selama perkuliahan ataupun selama pembelajaran dalam kelas perkuliahan. Dia itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu, ataupun diolok-olok gitulah ya. Selanjutnya yaitu saling membantu. Saling membantu antar mahasiswa. Ya, manusia bisa dikatakan makhluk sosial lah ya. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita harus sama-sama saling membantu, tolong menolong. Contoh kecilnya si Septika baru jatuh dari motor dan Rohmat serta cocoknya itu Evi membantu Septika, Rohmat ikut serta membantu Septika. Contohnya itu Rohmat membawakan barangnya ataupun si Septika dibantu oleh Evi, bisa dibantu kakinya sakit, susah untuk berjalan, dibantu untuk naik ke lantai 2, dibopong gitu kan, saling membantu satu sama lain. Terus solidaritas ini itu tidak jauh berbeda dengan
sikap saling membantu, tolong menolong, solidaritas solid gitu ya, solid antar satu sama lain. Terus tata krama, berbicara dengan teman, berbicara dengan dosen, jangan berbicara, contohnya itu berbicara dengan dosen, jangan sampai kalian para mahasiswa itu membentak gitu. Contoh lain seperti misal dosen lagi di jalan, kita itu jangan menyalip, jangan mendahului dosen, kita sebaiknya di belakangnya. Dan kalau lebih baik lagi bisa menegur seperti halnya gini, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu. Selanjutnya yaitu sikap sopan santun ya, sopan kepada semua orang, santun gitu. Dan yang terakhir yaitu sikap saling menghargai, jangan mengejek itu ya, menghargai satu sama lain. Contoh halnya dalam perkuliahan itu apa ya? Dalam keadaan diskusi, kita jangan percaya pada opsi kita sendiri. Kita harus, misal si Nanda dan si Zian ada pikiran lain, kita harus menampung. Jangan kita pokoknya benar sendiri, kamu salah, itu salah. Kita harus menghargai bahwa pendapat satu sama lain antar sesama kita. Selanjutnya ada etika berpakaian. Etika berpakaian yang baik itu seperti apa sih? Ya, mengertilah ya etika berpakaian dengan contohnya perempuan bisa menggunakan atasan baju kemeja ataupun apa ya, intinya yang formal gitu, blazer juga bisa. Jangan sampai kalian itu memakai baju-baju yang ketat gitu. Ada, selain memakai kemeja, jangan lupa kalian para muslimah juga memakai kudung. Terus ada memakai rok ataupun jangan lupa sepatu. Kalian ke dunia kampus jangan sekali masuk ke dalam kelas memakai sandal, karena kurang etis dan tidak boleh. Lebih baik lagi kalian memakai kaos kaki gitu, lebih bagus, lebih rapi gitu ya. Tidak kalah pentingnya pakaian kalian, baju kalian, sepatu kalian itu bersih, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan itu apa sih maksudnya? Sesuai dengan keadaan, kalian ke kampus jangan memakai kaos, tidak boleh. Terlebih pada para laki-laki. Ketika para laki-laki ingin memakai kaos, boleh, tapi jangan lupa pakai kemeja di luarnya gitu. Oh iya, para laki-laki itu jangan pakai jeans yang ketat ya. Oke, jangan lupa pakai sepatu juga. Ya, seperti halnya mengerti keadaan di mana kita menuntut ilmu, kita mencerminkan intelektualnya kita. Jangan sampai masa kita ke kampus memakai kaos seperti di rumah, kaos oblong dan kurang tepat gitu ya. Selanjutnya ada etika berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan sesama mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi dengan dosen dan teman sebaya antar mahasiswa. Pertama-tama kita membahas terlebih dahulu etika bersama dosen ya, berkomunikasi dengan dosen. Ini itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti halnya yang pertama itu kita harus mencermati sifat dari dosen. Ada beberapa berbeda dengan sifat
dosen satu dengan yang lainnya. Contoh seperti halnya dalam perkuliahan, dosen meminta agar mahasiswa nanti kebingungan bisa ditanyakan melalui WhatsApp ataupun di belakang gitu ya. Ada beberapa dosen yang seperti itu. Tetapi ada juga kalau nanti kebingungan bisa ditanyakan pada lain waktu gitu. Ya kurang lebih sama ya. Itulah intinya. Kita harus mencermati beberapa dari sifat-sifat dosen tersebut. Yang kedua itu jujur tentang akademik maupun non akademik. Contoh halnya kita lagi konsultasi tentang absen, kita mau UAS gitu ya. UAS kita minimal 75%, tetapi kita itu masih 69% presensinya. Otomatis kita ke dosen tersebut untuk bagaimana solusinya gitu, ataupun bagaimana. Nah, kita ketemu kepada dosen tersebut, kita lagi berbincang-bincang, berdiskusi dengan dosen tersebut, kita tidak jujur dari awal bahwa kita itu absensinya kurangnya bukan 69 tapi 70 ataupun 73. Nah, dalam sistem kurangnya 69 itu jangan sobat-sobat. Dan selanjutnya yaitu ada sebelum dalam bertanya ataupun bertanya pada WA, harus kalian itu perkenalan diri, perkenalkan diri, identitas kalian. Yang wajib itu dalam nama dan NIM. Karena apa? Dosen-dosen kalian itu mahasiswanya bukan kalian saja, mahasiswanya itu banyak gitu ya. Bisa perkenalan diri, nama, identitas, lebih baik lagi dengan kelas ataupun semester. Dan selanjutnya yaitu kalian harus memperhatikan waktu. Waktu dalam artian ini itu kalian bisa melihat bahwa waktu tersebut atau waktu saat beribadah ataupun saat hari libur. Bahwa contohnya gini, kita jangan menghubungi dosen ketika waktu sholat zuhur, asar, maghrib. Itu jangan sobat-sobat. Bisa dosen tersebut bisa sedang beribadah gitu. Selanjutnya yaitu ketika sobat-sobat ingin konsultasi dengan dosen, sebaiknya itu kalian konsultasi langsung saja, jangan melalui WhatsApp ataupun media-media yang lain gitu. Selanjutnya ada komunikasi antar mahasiswa. Komunikasi ini kita bisa saling membantu, tidak saling merugikan. Jangan kalian ingin dibantu tapi kalian tidak ingin membantu dan merugikan teman kalian sendiri gitu. Contoh halnya gini ya, si Denis ingin meminta bantuan kepada si Huda, tapi Huda tidak mau, ataupun dia mau tapi malah menjerumuskan. Itu tidak baik. Selanjutnya ada kita itu mengingatkan apabila ada teman yang berbuat salah. Ketika teman-teman kita dalam satu kelas melakukan hal-hal yang salah, sebaiknya kita memberitahu terlebih dahulu. Dan jangan bullying. Bullying itu tidak baik. Tolong menolong, jangan lupa. Selanjutnya ada etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi ini apa sih? Ada
Wah, banyak, salah satunya yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan. Seperti halnya dalam organisasi ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Ada ketua, ada sekretaris ataupun bendahara yang bertugasnya sendiri-sendiri. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang melenceng. Seperti halnya contoh Dita dapat tugas menjadi sekretaris, tetapi dia melenceng dari tugasnya. Dia menjalankan seorang tugas bendahara yang seharusnya dia tidak melakukannya, gitu. Yang kedua ada kita harus menjaga informasi yang harusnya dirahasiakan ini, bersifat rahasia ini biasanya dalam organisasi perusahaan ada tutorial ataupun resep-resep tertentu yang harusnya kita tidak membocorkan kepada perusahaan yang lain. Seharusnya kita ikut serta dalam andil dalam tersebut. Meskipun kita sebagai bawahan, kita jangan semena-mena membocorkan rahasia tersebut, gitu. Selanjutnya, melaksanakan setiap kewajiban yang ditetapkan oleh pejabat yang wewenang. Dalam organisasi, contohnya itu kita melaksanakan tugas yang diberikan kepada ketua, yang diberikan ketua pada kita. Maksudnya itu apa sih? Contohnya kita dalam kegiatan organisasi mahasiswa, kita menjalankan event yaitu kita sebagai pengatur acara. Jangan sampai kita itu menjalankan acara-acara itu agar tidak baik. Seharusnya kita melaksanakan ini gimana ya, kita konsultasi, mengatur dalam acara itu sebaik-baiknya, gitu. Selanjutnya yaitu menjalin kerjasama yang baik secara baik antar satu sama lain untuk mencapai tujuan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita capai. Contoh halnya kita akan menjalankan konser dalam artian ini memerlukan kerjasama yang baik antar satu sama lain. Contohnya acara dengan humas ataupun sekretaris dengan sekretaris ketika dia membuat proposal harus mengerti acara bagaimana, dan dia itu harus kolaborasi dengan si acara tersebut, gitu. Harus tanya bagaimana ini acaranya, rundown acaranya bagaimana, gitu ya. Selanjutnya itu kita harus memiliki kompetensi yang tepat dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai melaksanakan tugas dengan semena-mena ataupun ya intinya kita harus udah selesai, udah mengerjain, kita harus memaksimalkan demi tujuan yang terbaik. Selanjutnya yaitu etika di lingkungan kampus. Etika di lingkungan kampus ini bisa beberapa, yaitu salah satunya kita menciptakan kehidupan yang kondusif di dalam kampus. Jangan sampai kita contohnya itu langsung pada contohnya aja ya, kisah yang tidak harus dikerjakan dalam kampus, jangan sampai berkelahi dalam kampus, itu tidak baik. Ataupun kalian itu mengganggu lingkungan, mengganggu teman sebaya, teman contoh nyata, itu
pada prodi manajemen sedang melaksanakan pembelajaran seperti biasa, tetapi kelas selanjutnya yang dari prodi lain, satu fakultas itu jam tersebut kosong. Jangan sampai kalian itu melaksanakan nyanyi-nyanyi ataupun mengganggu, dengan tujuannya mengganggu kelas sebelah. Kalau kalian kosong, bisalah kantin makan agar kenyang, daripada kalian mengganggu para kelas-kelas lain. Tidak ada gunanya. Bisa ke perpus dan menambah ilmu kalian, mengerjakan tugas di perpus juga bisa, ataupun ke tempat-tempat seperti gazebo, tempat-tempat yang lainnya. Kalau kalian si anak organisasi tersebut biasanya kan juga mempunyai base camp ya, kalian bisa juga ngerjain tugas dalam base camp tersebut gitu. Selanjutnya itu menjunjung tinggi nilai-nilai dalam perkuliahan. Kalian jangan menjelek-jelekan nama lembaga, itu tidak baik. Masa iya kalian lembaga kalian sendiri jelek-jelekan sendiri gitu. Selanjutnya yaitu hubungan yang kondusif dengan dosen dan karyawan. Jangan kalian memancing masalah dengan dosen-dosen ataupun karyawan. Dosen-dosen suka diganggu ataupun kalian bisa kepikiran tentang meniru nomor dosen dengan tujuan mencari uang ataupun yang lainnya. Itu jangan, sobat-sobat. Selanjutnya itu kita dalam lingkungan kampus dengan teman sebaya, jangan sampai kita dalam lorong ataupun lingkungan kelas jangan terketawa, terbahak-bahak, jangan. Terus merokok dalam dunia perkuliahan jangan, di dalam kelas jangan, duduk di tangga-tangga tersebut jangan, tidak baik. Di lingkungan kampus, dalam kelas, dalam dunia perkuliahan, saya anjurkan jangan menelpon. Kalau ada telepon, bisa keadaan darurat, bisa izin pada dosen. Bapak, mohon maaf, saya sedang ada menerima telepon. Ataupun kalian mau keluar ruangan perkuliahan, bisa izin pada dosen tersebut. Mohon maaf Bapak, saya ini mengganggu waktunya, saya ingin izin ke belakang untuk kamar mandi, gitu salah satunya ya. Selanjutnya ini kita bahas tentang berperilaku positif. Seperti apa sih kita ini bisa bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan atas pelanggaran yang kita lakukan terhadap peraturan kampus. Kita melanggar peraturan kampus, kita harus menerima sanksi yang sudah ditetapkan. Terus bersedia memiliki target-target pribadi sambil mengintrospeksi diri kita. Kita salahnya di apa salahnya, dan melaksanakan tugas yang sifatnya berdiskusi, mengerjakan tugas dari dosen. Kita harus melaksanakan, jangan sampai kita tidak melaksanakan, karena efeknya itu ya nanti nilai kalian otomatis tidak bisa maksimal. Selanjutnya kita harus menjaga keutuhan dari sarana prasarana yang diberikan dari kampus,
jangan sampai merusaknya. Kita diberikan fasilitas seperti proyektor, jangan sampai dimainkan dengan semena-mena. Terus yang terakhir ada kebersihan dan keindahan kampus. Kebersihan dan keindahan kampus itu, kampus jangan dibuang sembarangan ya. Kalau kalian mempunyai sampah, bisa dibuang pada tempatnya. Contoh kecil, karena apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya seperti itulah pepatahnya. Selanjutnya pada sesi akhir, yaitu dari tadi kita belum perkenalkan diri ya. Nama saya Nadwi Agustini Jayanti. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya menjalankan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika, Akademik, dan Bisnis dalam yang diampu oleh dosen Bapak Agung. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.